Suara ketukan pintu yang ritmis memecah keheningan sore itu. Di dalam kamar kontrakan yang pengap, Rian, seorang mahasiswa semester akhir yang sedang jenuh dengan tumpukan tugas, menggerutu pelan. Ia bangkit dari kursi, menyeret kakinya yang berat, dan membuka pintu. Di hadapannya berdiri seorang kurir dengan seragam rapi dan senyum sopan. Sebuah amplop tebal dengan stempel notaris tertera di sana. Rian mengerutkan kening. Siapa yang mengiriminya surat notaris? Tanda tangan di sini, Mas. Kata kurir itu sambil menyodorkan sebuah alat elektronik. Rian, yang masih bingung, dengan cepat membubuhkan tanda tangannya. Kurir itu pergi, meninggalkan Rian berdiri di ambang pintu, menatap amplop yang kini ada di tangannya. Berat dan terasa penting. Jantungnya berdebar, bukan karena takut, melainkan karena penasaran. Ia duduk kembali di kursi belajarnya dan perlahan membuka amplop tersebut. Di dalamnya, ada 2 lembar kertas. Kertas pertama adalah surat resmi dari kantor notaris yang menyatakan bahwa ia adalah satu-satunya ahli waris dari aset Paman Arya, pamannya dari pihak ayah. Rian membaca baris itu berulang kali. Aset, Paman Arya? Ia bahkan hampir tidak mengenali nama itu. Sejak kecil, ia hanya mendengar nama Paman Arya sesekali, dan selalu dalam nada yang penuh misteri. Ayahnya tidak pernah mau menceritakan banyak tentang pamannya itu. Kertas kedua adalah surat tulisan tangan, ditulis di atas kertas yang terlihat sudah tua dan usang. Tulisan tangan itu miring, tetapi rapi. Untuk Rian, keponakanku tersayang. Jika surat ini sampai di tanganmu, itu artinya aku berhasil. Aku mengundangmu untuk menghabiskan liburan semestermu di villa milikku di kaki Gunung Hantu. Aku tahu ini terdengar aneh, tetapi ada sesuatu yang harus aku tunjukkan kepadamu. Datanglah sendirian. Jangan beritahu siapapun. Ada hal-hal yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata, dan aku butuh kamu untuk memahaminya. Aku menunggumu. Jangan membuatku menunggu terlalu lama. Salam hangat, Paman Arya. Rian terdiam. Sebuah lelucon? Atau sebuah jebakan? Surat itu terasa sangat personal, tetapi ia sama sekali tidak mengenali Paman Arya yang digambarkan dalam surat itu. Hantu? Ia membaca ulang paragraf tentang hal-hal yang tidak bisa dijelaskan. Getaran aneh menjalar di punggungnya. Surat itu terasa seperti potongan dari film horor. Ia memutuskan untuk menelepon ayahnya. Ayah, aku dapat surat dari notaris. Tentang Paman Arya, kata Rian. Suaranya sedikit bergetar. Hening sejenak di ujung telepon. Paman Arya? Kamu mendapatkan surat dari dia? Tanya ayahnya. Suaranya terdengar kaget dan gugup. Ya, dia mengajakku liburan di vilanya. Apa ayah tahu tentang ini? Ayah Rian menghela napas panjang. Nak, ayah tidak tahu banyak tentang pamanmu itu. Dia selalu punya caranya sendiri. Tapi, jika dia yang mengundang, mungkin ada hal penting yang harus kamu tahu. Pergilah. Ayah tahu ini aneh, tapi mungkin ini saatnya kamu bertemu keluargamu. Rian bingung. Ayahnya seolah tahu lebih banyak, tetapi menolak untuk bercerita. Keraguan masih menyelimutinya. Namun, rasa penasaran mengalahkan segalanya. Ia ingin tahu misteri apa yang tersembunyi di balik Paman Arya dan villa di kaki Gunung Hantu. Ia pun memutuskan untuk menerima undangan tersebut, tanpa tahu bahwa keputusan ini akan mengubah hidupnya selamanya. Matahari pagi menyinari jendela kamar Rian. Sejak semalam, ia tidak bisa tidur nyenyak. Bayangan Paman Arya dan villa misterius terus menghantuinya. Setelah sarapan seadanya, Rian mengemasi barang-barangnya. Sebuah tas ransel berisi pakaian, beberapa buku, dan perlengkapan lainnya. Ia sengaja tidak membawa banyak barang, karena ia merasa liburan ini tidak akan berlangsung lama. Ia merasa ada yang salah, tetapi ia tidak tahu apa itu. Pukul 9 pagi, Rian memulai perjalanannya. Ia memutuskan untuk menggunakan kereta api ke kota terdekat, kemudian menyewa mobil untuk sampai ke villa yang terpencil. Perjalanan dengan kereta terasa normal pada awalnya. Rian mencoba menikmati pemandangan sawah dan perbukitan yang hijau di luar jendela. Namun,
Semakin jauh kereta berjalan, pemandangan itu semakin berubah. Sawah dan perbukitan perlahan digantikan oleh hutan lebat yang gelap, seolah tidak pernah disentuh manusia. Sesampainya di stasiun kecil di kota terdekat, Rian menyewa mobil sesuai rencana. Peta yang diberikan notaris menunjukkan bahwa villa itu terletak di jalan setapak yang sulit diakses. Rian melaju perlahan, mengikuti jalan yang semakin sempit dan berkelok. Ponselnya kehilangan sinyal, dan suasana di sekitarnya terasa semakin mencekam. Pohon-pohon besar berdiri menjulang, cabang-cabangnya seolah-olah mengulurkan tangan untuk menyambutnya. Rian merasakan hawa dingin yang menusuk, meskipun hari itu adalah musim panas. Ia melewati sebuah desa kecil yang sepi. Hanya ada beberapa rumah tua yang terbuat dari kayu. Rian menurunkan kaca mobilnya dan mencoba bertanya kepada seorang kakek yang sedang duduk di beranda. "Permisi, Pak. Apa Bapak tahu di mana villa milik Paman Arya?" tanyanya. Kakek itu mendongak. Matanya yang sudah tua dan keriput menatap Rian dengan tatapan kosong. Ia tidak menjawab, hanya menunjuk ke arah jalan yang dilalui Rian tadi. Wajahnya pucat, seolah-olah ia baru saja melihat hantu. Rian merasa aneh. Ia mengucapkan terima kasih dan melanjutkan perjalanan. Di sepanjang jalan, ia bertemu dengan beberapa penduduk desa lain, tetapi respons mereka sama. Mereka semua menghindari kontak mata dengannya dan menolak untuk berbicara tentang Paman Arya. Wajah mereka menunjukkan ketakutan, seolah-olah nama itu adalah sesuatu yang tidak boleh diucapkan. Rian semakin yakin bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Setelah beberapa jam berkendara, Rian melihat sebuah gerbang besi tua yang berkarat. Di atasnya, sebuah plakat kayu usang bertuliskan, "Villa Keluarga Arya." Gerbang itu tidak terkunci, seolah-olah menunggunya. Ia memarkirkan mobilnya di depan gerbang dan berjalan masuk. Suara langkahnya terdengar nyaring di keheningan hutan. Villa itu berdiri di hadapannya, besar dan tua, tetapi terlihat sangat bersih dan terawat. Halamannya rapi. Tidak ada satupun daun kering yang jatuh. Seolah-olah ada seseorang yang baru saja membersihkannya. Rian merasakan hawa dingin yang semakin kuat. Ia menelan ludah dan mengambil langkah pertama menuju pintu depan. Sebuah petualangan yang tidak ia harapkan, kini di depan mata. Rian berdiri di depan pintu kayu besar yang dicat putih. Catnya mengelupas di beberapa sudut. Ia mengulurkan tangan, ragu-ragu. Pintu itu tidak terkunci, hanya tertutup. Dengan perlahan, ia mendorongnya. Pintu itu terbuka tanpa suara, seolah-olah sudah dilumasi dengan baik. Rian melangkah masuk. Aroma lavender yang samar-samar menyambutnya. Rian menduga ada pewangi ruangan, tetapi aroma itu terasa alami. Mata Rian menjelajahi setiap sudut ruangan. Interiornya bergaya klasik, dengan perabotan kayu jati yang terawat. Di tengah ruangan, ada sebuah meja makan besar yang ditata rapi. Di atasnya, sebuah piring berisi makanan yang masih mengepulkan asap. Sebuah secangkir teh panas diletakkan di samping piring. Seolah-olah seseorang baru saja selesai makan dan pergi. Rian tertegun. Ia telah berada di sini, di tengah hutan yang terpencil, tanpa melihat siapapun sejak ia meninggalkan kota. Namun, semua tanda menunjukkan bahwa ada orang di sini. Ia melihat sekeliling, berharap menemukan seseorang, tetapi hanya ada keheningan. "Paman?" panggilnya. Suaranya bergema di dalam ruangan yang luas. Tidak ada jawaban. Di atas meja, di samping piring, ada selembar kertas lusuh. Rian mendekat dan membaca tulisan di atasnya. "Masuklah. Aku menunggu. Makanlah. Kamu pasti lapar setelah perjalanan panjang. Aku ada di atas. Jangan ragu. Aku tahu kamu pasti datang. Paman Arya." Rian merinding. Bagaimana Paman Arya bisa tahu ia akan datang? Apa yang terjadi di sini? Ia merasa ada yang tidak beres, tetapi rasa lapar mengalahkan ketakutannya. Ia duduk di salah satu kursi, mengambil garpu, dan mulai makan. Makanan itu terasa lezat, seolah dimasak dengan cinta. Ia merasa sedikit lebih tenang, tetapi kecemasan tetap ada. Siapa yang menyiapkan semua ini? Di mana Paman Arya? Setelah selesai makan,
Rian memutuskan untuk menjelajahi villa. Ia menemukan tangga yang mengarah ke lantai 2. Di sana, ia menemukan beberapa kamar tidur. Semuanya bersih, tetapi terasa sangat dingin dan sepi. Seolah-olah kamar-kamar itu tidak pernah dihuni. Saat ia membuka salah satu pintu, ia melihat sebuah kamar tidur yang sangat rapi. Sebuah buku terbuka di atas meja samping tempat tidur, dan di depannya ada sebuah pena yang seolah-olah baru saja digunakan. Rian mendekat dan membaca baris-baris di buku itu. Itu adalah tulisan tangan Paman Arya. Hari ini Rian datang. Aku tahu dia akan datang. Kami akan bertemu di sini. Aku akan menunjukkan kepadanya semua yang ia butuhkan. Rian merinding lagi. Ini adalah buku harian Paman Arya. Tetapi bagaimana ia bisa menulis tentang kedatangan Rian jika Rian baru saja sampai? Ia memeriksa buku itu, mencari tanggal. Tidak ada tanggal. Hanya baris-baris tulisan yang seolah ditulis hari ini, barusan. Rian menutup buku itu dan meletakkannya kembali. Ia merasakan kehangatan yang aneh, seolah-olah Paman Arya memang ada di sana, mengawasinya. Ia merasa tidak sendiri. Dan itu adalah hal yang paling mengerikan. Rian menghabiskan beberapa hari di villa itu. Tidak ada tanda-tanda kehadiran Paman Arya, tetapi setiap hari, ia menemukan hal-hal aneh. Makanan selalu tersedia di meja, kamar mandi selalu bersih, dan lampu selalu menyala. Seolah-olah ada kehadiran yang tidak terlihat yang merawatnya. Suatu sore, saat Rian sedang menjelajahi ruang kerja Paman Arya, ia menemukan sebuah kotak kayu tua yang terkunci. Di sampingnya, sebuah kunci diletakkan dengan rapi. Rian membukanya dan menemukan sebuah album foto tua. Ia membukanya, dan di dalamnya, ia melihat foto-foto Paman Arya saat muda. Ada juga foto-foto keluarga yang tidak ia kenal. Rian melihat foto Paman Arya dan seorang wanita muda yang cantik. Wajah Paman Arya terlihat bahagia dan penuh cinta. Ia membalik halaman dan melihat lebih banyak foto mereka berdua, di taman, di pantai, dan di pegunungan. Foto-foto itu menceritakan sebuah kisah cinta yang indah. Namun, di halaman terakhir, hanya ada foto Paman Arya sendirian. Wajahnya terlihat sedih dan kehilangan. Di bawah foto itu, ada tulisan tangan yang berbunyi, "Aku akan mencarimu, Sari. Dimanapun kau berada, aku akan menemukanmu." Rian mencoba mencari tahu siapa Sari, tetapi tidak ada petunjuk lain. Ia merasakan kepedihan yang mendalam di hati Paman Arya. Ia membalik halaman dan melihat foto-foto lain. Ia melihat foto-foto keluarganya sendiri, foto ayah dan ibu, foto Rian saat masih bayi. Ia terkejut. Ayahnya pernah mengatakan bahwa mereka tidak dekat dengan Paman Arya. Lalu mengapa ada foto-foto ini? Ia melihat satu foto yang membuat darahnya berhenti. Foto dirinya saat masih kecil, sekitar usia 5 tahun. Ia berdiri di samping Paman Arya. Rian ingat dengan jelas hari itu. Ayahnya pernah mengatakan bahwa mereka tidak pernah mengunjungi Paman Arya. Lalu mengapa ada foto ini? Kenapa ingatannya terasa begitu kosong? Tiba-tiba, ia mendengar suara bisikan. Suara itu terdengar seperti angin. Tetapi ia bisa membedakan kata-kata. Kamu melupakan sesuatu. Rian menoleh ke belakang, tetapi tidak ada siapapun. Ia melihat ke jendela. Tidak ada apa-apa. Jantungnya berdebar kencang. Ia kembali melihat foto itu, dan ia merasa ada sesuatu yang hilang dari ingatannya. Sebuah potongan puzzle yang penting. Ia ingin tahu lebih banyak. Ia ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ia merasa misteri ini bukan hanya tentang Paman Arya, tetapi juga tentang dirinya sendiri. Hari-hari di villa Paman Arya mulai terasa seperti ilusi. Rian, yang semula merasa ketakutan, kini mulai terbiasa dengan keanehan yang terjadi. Makanan yang muncul begitu saja, pintu yang terbuka sendiri, dan suara bisikan yang datang dari sudut ruangan. Semua itu menjadi bagian dari rutinitasnya. Namun, rasa penasaran yang mendalam terus mendorongnya untuk mencari jawaban. Ia merasa, ada sebuah rahasia besar yang tersembunyi di balik semua ini, dan ia harus mengungkapkannya. Suatu pagi, Rian terbangun dengan perasaan yang aneh. Bukan takut,
melainkan dorongan yang kuat untuk kembali ke ruang kerja Paman Arya. Seolah ada sesuatu yang memanggilnya. Ia turun dari tempat tidur, melangkah menyusuri lorong yang dingin, dan membuka pintu ruang kerja. Di sana, di atas meja kerja, ia melihat sebuah buku harian yang berbeda dari sebelumnya. Buku itu terlihat lebih tua dan usang, dengan sampul kulit yang sudah retak. Rian membukanya. Di dalamnya, ia menemukan tulisan tangan Paman Arya yang lebih rapi dan teratur. Ini sepertinya adalah buku harian yang lebih tua. Rian mulai membaca, dan setiap kata yang ia baca membuatnya semakin tenggelam dalam masa lalu Paman Arya. Buku harian itu menceritakan kisah cinta Paman Arya dengan seorang wanita bernama Sari. Mereka bertemu di sebuah danau yang indah, dan langsung jatuh cinta. Kisah mereka penuh dengan kebahagiaan, tawa, dan janji-janji masa depan. Rian membaca tentang kencan pertama mereka, piknik di bukit, dan malam-malam yang dihabiskan untuk menatap bintang. Rian merasakan getaran di hatinya. Paman Arya, yang ia kenal hanya dari cerita-cerita samar, ternyata memiliki sisi yang begitu romantis dan lembut. Namun, di tengah-tengah cerita bahagia itu, ada sebuah titik balik. Paman Arya menulis tentang kecemburuan dan ancaman dari seseorang yang juga mencintai Sari. Paman Arya tidak menyebutkan nama, hanya inisial M. Rian merasa jantungnya berdetak lebih cepat. Paman Arya menulis tentang perasaannya yang gelisah, tentang ketakutannya kehilangan Sari, dan tentang janji untuk selalu melindunginya. Kisah cinta itu tiba-tiba berubah menjadi sebuah thriller. Rian membalik halaman, dan tulisan Paman Arya menjadi semakin tidak teratur, seolah-olah ditulis dengan tergesa-gesa. Paman Arya menulis tentang malam ketika Sari menghilang. Mereka sedang berada di danau tempat mereka bertemu, dan Sari tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Paman Arya mencari Sari selama berjam-jam, tetapi tidak ada apa-apa. Ia menemukan sehelai syal milik Sari yang tersangkut di dahan pohon, dan sebuah peta yang jatuh di tanah. Peta itu menunjukkan sebuah lokasi rahasia di dalam hutan. Paman Arya menulis bahwa ia akan pergi ke sana untuk mencari Sari. Setelah itu, tidak ada tulisan lagi di buku harian itu. Buku itu berakhir di sana. Rian menutup buku itu, merasakan kedinginan yang aneh. Ia melihat sekeliling, dan ia melihat sesuatu yang mengkilap di sudut ruangan. Itu adalah sebuah kotak kecil, terbuat dari kayu. Rian membukanya, dan di dalamnya, ia menemukan selembar kertas yang usang. Itu adalah peta yang Paman Arya sebutkan dalam buku hariannya. Peta itu menunjukkan sebuah lokasi tersembunyi, sebuah ruangan rahasia di dalam villa. Peta itu terlihat sangat detail. Ia menunjukkan denah villa, dan di salah satu sudutnya, ada sebuah tanda X yang digambar dengan tinta merah. Rian merasa adrenalin mengalir di dalam darahnya. Ia tidak tahu apa yang akan ia temukan, tetapi ia merasa ini adalah satu-satunya cara untuk mengungkap misteri ini. Ia melihat sekeliling, mencari petunjuk. Ia melihat sebuah cermin besar yang tergantung di dinding. Cermin itu terlihat tua, dengan bingkai kayu yang berukir. Rian mendekat dan melihat ke cermin. Ia melihat dirinya sendiri, tetapi di belakangnya, ia melihat bayangan Paman Arya berdiri. Bayangan itu terlihat samar, seolah-olah terbuat dari asap. Bayangan itu tersenyum, dan Rian merasa jantungnya berhenti. Bayangan itu menunjuk ke arah cermin, ke arah bingkainya. Rian melihat lebih dekat, dan ia melihat sebuah ukiran kecil di bingkai cermin. Itu adalah ukiran kunci. Rian mencoba mencari kunci itu, dan ia melihat sebuah kunci kecil yang tersembunyi di bawah meja. Ia mengambil kunci itu dan kembali ke cermin. Ia memasukkan kunci itu ke dalam ukiran, dan ia mendengar sebuah klik kecil. Cermin itu bergerak, membuka sebuah celah di dinding. Di belakang cermin, ada sebuah ruangan rahasia yang gelap dan dingin. Rian merasakan hawa dingin yang menusuk, tetapi ia tidak takut. Ia merasa, ini adalah takdirnya. Ia harus melangkah masuk. Rian melangkah masuk ke dalam ruangan rahasia. Ruangan itu gelap gulita, dan Rian harus menyalakan lampu senter di ponselnya. Cahaya senter menari-nari di dinding yang berlumut, menciptakan bayangan-bayangan aneh. Ruangan itu kecil,
hanya sekitar 2x2 meter. Rian merasakan aura yang berat, seolah-olah ruangan itu menyimpan sebuah rahasia yang kelam. Ia mengarahkan senternya ke seluruh ruangan. Di salah satu sudut, ia melihat sebuah meja kecil, dan di atasnya, ada sebuah kotak kayu yang terkunci. Di dinding di atas meja, ada beberapa foto yang ditempel. Foto-foto itu menunjukkan Paman Arya dan Sari, tetapi foto-foto itu terlihat lebih tua, seolah-olah diambil bertahun-tahun yang lalu. Di setiap foto, ada tulisan tangan Paman Arya. Sari, cintaku, aku akan melindungimu. Aku tidak akan membiarkan siapapun menyakitimu. Mereka tidak akan bisa memisahkan kita. Aku tidak akan membiarkan itu terjadi. Rian membaca setiap tulisan dengan saksama. Ia merasakan cinta dan ketakutan Paman Arya. Ia merasakan kekhawatiran Paman Arya yang begitu besar. Ia melihat ke sekeliling, dan ia melihat sebuah cermin kecil yang retak di dinding. Rian mendekat dan melihat ke cermin itu. Ia melihat bayangan dirinya, dan di belakangnya, bayangan Paman Arya. Bayangan itu tidak tersenyum. Wajahnya terlihat sedih dan penuh penyesalan. Rian terkejut. Bayangan itu tidak hanya diam. Bayangan itu mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah kotak kayu di atas meja. Rian mengerti. Ia harus membukanya. Ia mengambil kunci yang ia temukan sebelumnya dan memasukkannya ke dalam lubang kunci. Kotak itu terbuka. Di dalamnya, ada sebuah buku harian yang lain. Buku harian itu jauh lebih tebal daripada yang sebelumnya. Rian membukanya, dan ia melihat tulisan tangan Paman Arya. Tulisan itu berantakan, seolah-olah Paman Arya menulisnya dengan tergesa-gesa. Rian mulai membaca. Hari ini, Sari menghilang. Aku mencari di mana-mana, tetapi aku tidak menemukannya. Aku pergi ke danau, dan aku menemukan syalnya. Dan sebuah peta. Aku pergi ke tempat yang ditunjukkan di peta, dan aku menemukan sesuatu. Sesuatu yang mengerikan. Aku menemukan dia. Bukan Sari. Dia. Si pembunuh. Rian merinding. Paman Arya menemukan pembunuhnya. Paman Arya tidak menulis namanya. Hanya inisial M. Rian terus membaca. Paman Arya menulis tentang pertarungan yang sengit. Paman Arya berhasil mengalahkan si pembunuh, tetapi ia tidak menemukan Sari. Paman Arya menulis bahwa si pembunuh menolak untuk mengatakan di mana Sari berada. Paman Arya kemudian mengubur si pembunuh di sebuah lokasi yang tidak disebutkan di dalam buku harian itu. Aku tidak bisa menemukan Sari. Aku mencari setiap hari, tetapi tidak ada apa-apa. Aku tahu dia sudah tiada. Aku tidak akan pernah melihat senyumnya lagi. Aku merasa hancur. Aku tidak bisa hidup tanpanya. Aku memutuskan untuk mengikuti jejaknya. Aku akan bersamanya, dimanapun dia berada. Rian menelan ludah. Paman Arya bunuh diri. Rian melihat ke arah cermin, dan bayangan Paman Arya mengangguk. Bayangan itu terlihat begitu sedih, begitu kesepian. Rian merasakan simpati yang dalam untuk Paman Arya. Tiba-tiba, ia mendengar suara bisikan yang lain. Bukan suara Paman Arya. Suara itu terdengar seperti suara wanita. Suara itu terdengar sedih dan penuh kesepian. Aku di sini. Suara itu datang dari dinding. Rian mengarahkan senternya ke dinding, dan ia melihat sebuah lukisan yang tergantung di sana. Lukisan itu terlihat sangat tua, dengan bingkai yang berukir. Lukisan itu menunjukkan sebuah pemandangan hutan, dan di tengah-tengahnya ada sebuah pohon besar. Rian mendekat dan melihat lebih dekat. Di bawah pohon itu, ia melihat sebuah bayangan yang samar-samar. Itu adalah bayangan seorang wanita. Sari. Rian merasakan keheningan yang aneh. Ia tahu di mana Sari berada. Ia tahu apa yang harus ia lakukan. Ia harus menemukan jasad Sari. Ia harus memberikan kedamaian kepada Sari dan Paman Arya. Ia harus mengakhiri misteri ini. Senter di tangan Rian berkedip-kedip. Baterainya hampir habis. Ia duduk di lantai ruangan rahasia, di tengah tumpukan debu dan kenangan yang terbungkus dalam buku harian usang. Kata-kata Paman Arya terus terngiang di kepalanya.
Aku memutuskan untuk mengikuti jejaknya. Aku akan bersamanya. Rian menghela napas berat, merasakan beban kesedihan yang tak terkatakan. Ia menyadari bahwa Paman Arya telah meninggal, dan semua yang ia alami di villa ini adalah manifestasi dari rohnya yang gelisah, yang belum bisa beristirahat dengan tenang. Roh yang menunggu seseorang, dirinya, untuk menyelesaikan apa yang belum selesai. Rian mencoba menghubungi ayahnya lagi, berharap ada sinyal yang muncul. Namun, ponselnya tetap mati. Gelisah, ia bangkit dari duduknya. Sudah waktunya untuk kembali ke dunia nyata. Setidaknya sejenak. Ia harus keluar dari villa terkutuk ini dan mencari jawaban yang logis. Ia harus membuktikan kepada dirinya sendiri bahwa semua ini hanya ilusi. Saat Rian melangkah keluar dari ruangan rahasia, sebuah getaran tiba-tiba terasa di saku celananya. Itu ponselnya. Ia mengeluarkannya, dan layar yang tadinya gelap kini menyala, menunjukkan panggilan masuk dari nomor yang tidak dikenal. Jantung Rian berdetak kencang. Bagaimana bisa? Sejak masuk ke hutan, tidak ada sinyal sama sekali. Namun, ia merasa panggilan ini adalah sesuatu yang harus ia jawab. Ia menekan tombol jawab, dan mendekatkan ponsel ke telinganya. Halo? Suaranya bergetar. Di seberang sana, terdengar suara wanita yang lembut, tetapi penuh kesedihan. Apakah ini Rian? Ya, ini Rian. Anda siapa? Nama saya Maya. Saya teman Paman Arya. Jawab suara itu. Saya tahu Anda ada di sana. Saya tahu Anda sudah melihat semua hal-hal aneh di villa. Rian membeku. Bagaimana wanita ini tahu? Bagaimana Anda bisa tahu saya di sini? Dan siapa Anda sebenarnya? Saya yang mengirimimu surat notaris. Sebenarnya, saya sudah mencoba menghubungimu sejak lama, tetapi entah kenapa sinyal di sana sangat sulit. Iya, saya harus memberitahumu sesuatu yang sangat penting. Paman Arya dia sudah meninggal, kata Maya. Suaranya terdengar tercekat. Rian merasa seluruh dunianya runtuh. Tidak mungkin, bisiknya. Saya sudah membaca buku hariannya. Dia bunuh diri karena kekasihnya menghilang. Tapi saya di sini sekarang, dan saya merasa dia ada di sini. Paman Arya meninggal dalam kecelakaan mobil. Rian. Kecelakaan itu terjadi 20 tahun yang lalu, kata Maya. Suaranya terdengar tegas. Jasadnya ditemukan di dalam mobilnya yang hangus, dan dia dimakamkan di pemakaman desa dekat vilanya. Rian merasa kepalanya berputar. Ia tidak tahu mana yang benar. Buku harian yang ia baca, atau kata-kata Maya? Ia harus membuktikan sendiri. Di mana pemakaman itu? Tanyanya. Di dekat desa. Di seberang gereja tua. Anda akan melihat sebuah pemakaman kecil. Di sana, Anda akan menemukan Paman Arya. Jawab Maya. Saya tahu Anda tidak akan percaya sampai melihatnya sendiri. Rian terdiam. Ia tidak tahu harus mengatakan apa. Kenapa Anda tidak memberitahu saya dari awal? Tanyanya. Karena Paman Arya memintanya. Dia bilang, jika Anda datang, itu artinya Anda siap. Dia ingin Anda mengungkap misteri ini sendiri, tanpa bantuan orang lain, kata Maya. Dia ingin Anda memahami. Dan yang terpenting, dia ingin Anda berani. Panggilan itu terputus. Ponsel Rian kembali mati. Rian merasa mual. Ia duduk di kursi dan mencoba mencerna semua informasi ini. Paman Arya meninggal 20 tahun yang lalu. Jadi, siapa yang menyiapkan makanan untuknya? Siapa yang meninggalkan catatan? Siapa yang menunggunya? Semua pertanyaan itu menari-nari di kepalanya. Rian tahu, satu-satunya cara untuk menemukan jawaban adalah pergi ke pemakaman. Ia harus melihat makam Paman Arya dengan mata kepalanya sendiri. Malam itu, Rian tidak bisa tidur. Bayangan Paman Arya muncul di benaknya. Bayangan seorang pria yang mencintai dan kehilangan. Bayangan yang menunggunya di villa. Rian merasa iba. Ia merasa, ia tidak sendirian. Ia merasa, ada sebuah misi yang harus ia selesaikan. Ia memutuskan untuk pergi keesokan harinya. Ia harus menemukan kebenaran. Ia harus menemukan kedamaian.
Tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk Paman Arya. Pagi itu, Rian bangun lebih awal dari biasanya. Ia tidak bisa menunggu lebih lama. Ia mengemasi barang-barangnya, meninggalkan catatan kecil di meja makan. Paman, saya pergi ke pemakaman. Saya harus mencari tahu kebenarannya. Saya akan kembali. Ia tidak tahu siapa yang akan membaca catatan itu, tetapi ia merasa harus melakukannya. Rian menyusuri jalan setapak yang sama, tetapi kali ini, ia merasa lebih yakin. Ia tidak takut lagi. Rasa penasaran mengalahkan semua ketakutannya. Ia melaju melewati desa, dan ia melihat ke arah gereja tua yang Maya sebutkan. Di seberangnya, ia melihat sebuah pagar besi yang berkarat, dan di baliknya, ada sebuah pemakaman kecil. Ia memarkirkan mobilnya di pinggir jalan dan berjalan ke pemakaman. Hawa di sana terasa sangat dingin dan sunyi. Nisan-nisan yang sudah tua berdiri tegak. Beberapa di antaranya tertutup lumut. Rian menyusuri setiap nisan, membaca nama-nama dan tanggal-tanggalnya. Ia mencari nama Paman Arya. Setelah beberapa menit, ia menemukannya. Sebuah nisan yang lebih baru dari yang lain, tetapi tetap terlihat tua. Rian merasakan jantungnya berhenti. Di atas nisan itu, terukir nama Arya Wiratama, dan di bawahnya, tanggal kematiannya, 12 Mei 2005. 20 tahun yang lalu. Rian menelan ludah. Maya benar. Paman Arya sudah meninggal. Saat ia sedang melihat nisan itu, ia mendengar suara langkah kaki di belakangnya. Ia menoleh dan melihat seorang pria tua dengan wajah keriput dan mata yang penuh kebijaksanaan. Pria itu adalah juru kunci makam. Anda mencari seseorang? Tanya juru kunci itu. Ya, jawab Rian. Suaranya serak. Paman Arya. Saya keponakannya. Juru kunci itu mengangguk. Matanya terlihat sedih. Arya, dia adalah orang baik. Dia sangat mencintai seorang wanita bernama Sari. Tapi, dia meninggal dalam kecelakaan mobil. Kami tidak tahu banyak, tetapi kami dengar dia baru saja menemukan sesuatu yang ia cari selama bertahun-tahun. Apa yang ia cari? Tanya Rian. Tidak ada yang tahu, jawab juru kunci. Dia adalah orang yang sangat rahasia. Tapi, saya tahu dia meninggal karena hatinya yang hancur. Dia tidak bisa hidup tanpanya. Rian terdiam. Semua yang ia baca di buku harian Paman Arya adalah kebenaran. Paman Arya bunuh diri, tetapi juru kunci ini mengira ia meninggal dalam kecelakaan. Ia mengerti sekarang. Paman Arya ingin ia menyelesaikan misi yang belum selesai. Ia ingin ia menemukan jasad Sari. Saya harus kembali ke villa, kata Rian, berbalik untuk pergi. Villa itu sudah kosong selama 20 tahun. Nak, kata juru kunci itu. Tidak ada yang berani mendekatinya. Mereka bilang, ada roh yang menunggu di sana. Rian tersenyum. Saya tahu, katanya. Saya juga menunggunya. Ia kembali ke mobilnya. Hatinya penuh dengan tekad. Ia merasa, ia bukan lagi seorang mahasiswa yang jenuh. Ia adalah seorang keponakan yang akan membantu pamannya. Ia akan membantu Paman Arya menemukan kedamaian yang ia cari selama 20 tahun. Ia akan menemukan Sari. Ia akan mengakhiri semua ini. Ia akan kembali ke villa, tempat di mana misteri ini dimulai. Rian kembali ke villa dengan perasaan yang campur aduk. Bukan lagi ketakutan, melainkan campuran antara tekad, kesedihan, dan rasa iba. Ia telah melihat makam Paman Arya. Ia telah berbicara dengan juru kunci makam. Semua keanehan yang ia alami di villa ini sekarang terasa masuk akal. Bukan ulah hantu yang ingin menyakitinya, melainkan roh yang gelisah, yang belum bisa beristirahat karena sebuah misi yang belum selesai. Ia memarkirkan mobilnya di depan gerbang. Jantungnya berdebar kencang. Kali ini, ia tidak merasakan hawa dingin yang menusuk seperti saat pertama kali datang. Sebaliknya, ia merasakan sebuah kehangatan yang aneh, seolah-olah Paman Arya menyambutnya. Rian berjalan ke pintu depan. Pintu itu terbuka dengan sendirinya, seolah-olah mengundangnya masuk. Di dalam, semuanya sama seperti saat ia meninggalkannya.
Piring kotor yang ia gunakan tadi malam masih berada di meja. Kursi yang ia duduki masih sedikit bergeser dari posisinya semula. Tidak ada tanda-tanda kehadiran siapapun. Namun, Rian tahu, ia tidak sendirian. Ia menelan ludah dan menaiki tangga ke lantai 2. Rian pergi ke ruang kerja Paman Arya. Ia membuka pintu dan melangkah masuk. Ia melihat buku harian Paman Arya yang masih terbuka di atas meja. Rian mengambil buku itu, dan ia melihat tulisan tangan baru di halaman kosong. Aku tahu kamu sudah melihat makamku. Aku tahu kamu sudah tahu kebenarannya. Terima kasih sudah kembali. Aku tidak bisa beristirahat dengan tenang. Aku tidak bisa meninggalkannya sendirian. Aku butuh kamu untuk membantuku menemukan jasad Sari. Aku butuh kamu untuk mengakhiri penderitaan kami. Aku akan menolongmu. Aku janji. Rian merasa matanya berkaca-kaca. Paman Arya benar-benar ada di sini. Ia ingin membantunya. Rian membalas pesan itu di halaman kosong di bawah tulisan Paman Arya. Paman, saya akan membantu. Saya akan menemukan jasad Sari. Katakan padaku, di mana dia? Rian menunggu, tetapi tidak ada balasan. Ia merasa putus asa. Ia melihat ke sekeliling, mencari petunjuk. Ia melihat peta yang ia temukan sebelumnya, yang menunjukkan ruangan rahasia. Ia mengambil peta itu, dan ia melihat sesuatu yang aneh. Di bagian belakang peta, ada sebuah gambar. Gambar sebuah pohon besar dengan sebuah X di bawahnya. Rian yakin, ini adalah lokasi jasad Sari. Ia harus pergi ke sana. Tiba-tiba, ia mendengar suara bisikan. Bukan suara Paman Arya. Suara itu terdengar seperti wanita. Suara Sari. Suara itu terdengar sedih dan penuh kepedihan. Aku di sini, di bawah pohon. Rian merasakan hawa dingin yang menusuk. Bukan karena ketakutan, tetapi karena kesedihan. Sari menunggu di sana, di bawah pohon, selama 20 tahun. Rian mengambil senter dan keluar dari villa. Ia melihat ke arah hutan, dan ia melihat sebuah pohon besar. Lebih besar dari yang lainnya. Itu pasti pohon yang dimaksud. Rian berjalan ke arah pohon itu. Hutan terasa sangat dingin dan sunyi. Angin tidak berhembus. Dan tidak ada suara binatang. Rian merasa ada sesuatu yang mengawasinya. Ia terus berjalan. Dan ia melihat sebuah bayangan yang berdiri di bawah pohon. Bayangan itu terlihat seperti seorang wanita muda. Berdiri di samping sebuah batu besar. Sari. Rian mendekat, dan bayangan itu menghilang. Ia melihat ke arah batu besar itu, dan ia melihat sebuah tulisan yang diukir dengan tangan yang bergetar. Di bawah batu ini, dia menunggu. Tulisan itu tidak terlalu jelas, tetapi Rian bisa membacanya. Ia melihat ke sekeliling, mencari sesuatu yang bisa ia gunakan untuk menggali. Ia melihat sebuah sekop yang tersandar di pohon. Ia mengambil skop itu dan mulai menggali. Ia menggali selama berjam-jam, tetapi tidak ada apa-apa. Ia merasa putus asa. Ia merasa lelah. Dan ia merasa kedinginan. Ia merasa Paman Arya dan Sari telah bermain-main dengannya. Tiba-tiba, ia mendengar suara bisikan lagi. Bukan suara Sari, tetapi suara Paman Arya. Di sini bukan di sana. Rian terkejut. Ia melihat ke sekeliling, mencari petunjuk. Ia melihat sebuah batu kecil yang tergeletak di samping batu besar. Di atasnya, ada ukiran yang samar-samar. Sebuah bintang. Rian mengerti. Ia salah. Ia harus menggali di bawah batu kecil. Ia mulai menggali, dan setelah beberapa menit, ia melihat sesuatu. Sebuah kotak kayu tua. Kotak itu terlihat sudah busuk. Dan Rian harus membukanya dengan paksa. Di dalamnya, ia menemukan sebuah buku harian yang lain, dan sebuah foto. Foto Paman Arya dan Sari. Di bawah foto itu, ada tulisan tangan yang berbunyi, "Aku akan mencarimu, Sari. Dimanapun kau berada, aku akan menemukanmu." Rian membuka buku harian itu, dan ia melihat sebuah pesan di halaman pertama. Ini adalah tempat aku mengubur diriku. Aku tidak bisa hidup tanpanya. Aku memutuskan untuk bersamanya. Dimanapun dia berada,
Aku akan menemukannya. Rian terdiam. Ini adalah buku harian yang Rian baca di ruangan rahasia. Paman Arya bunuh diri di sini, di bawah pohon ini, di tempat yang sama di mana ia mengubur buku harian itu. Tapi di mana jasad Sari? Tiba-tiba, Rian mendengar suara bisikan lagi. Suara itu terdengar seperti suara pria. Suara yang penuh kebencian dan kemarahan. Kamu tidak akan menemukannya. Rian menoleh ke belakang, dan ia melihat sebuah bayangan yang berdiri di belakangnya. Bayangan itu terlihat seperti seorang pria, dengan mata yang merah. Bayangan itu terlihat marah, dan ia terlihat ingin menyakitinya. Itu adalah arwah si pembunuh. Rian menyadari, ini adalah pertarungan terakhirnya. Ia harus menghadapi arwah ini untuk menemukan kedamaian untuk Paman Arya dan Sari. Rian berdiri di bawah pohon besar, di tengah hutan yang gelap. Di hadapannya, berdiri sebuah bayangan gelap. Mata merahnya menyala. Itu adalah arwah dari pembunuh Sari. Arwah yang telah menghantui tempat ini selama 20 tahun. Rian merasakan hawa dingin yang menusuk. Tetapi ia tidak takut. Ia merasa, ia tidak sendirian. Tiba-tiba, bayangan itu melesat ke arahnya. Rian mengelak, dan ia melihat bayangan itu melewati dirinya, menciptakan sebuah hawa dingin yang menusuk. Rian menyadari, arwah ini tidak bisa menyentuhnya, tetapi ia bisa menyakiti Rian secara mental. Arwah itu berbisik di telinganya. Kamu tidak akan pernah menemukannya. Sari milikku selamanya. Rian merasa kepalanya berputar. Kata-kata itu berulang-ulang di telinganya, seperti mantra. Rian mencoba melawan, tetapi ia merasa lelah. Ia merasa putus asa. Tiba-tiba, ia mendengar suara bisikan lain. Suara itu terdengar seperti suara Paman Arya. Ingat kenangan yang hilang. Rian terkejut. Kenangan yang hilang. Ia ingat foto-foto masa kecilnya. Foto dirinya yang sedang bermain dengan Paman Arya. Ia ingat cerita ayahnya yang mengatakan bahwa mereka tidak dekat dengan Paman Arya. Itu adalah kebohongan. Ayahnya berbohong. Tiba-tiba, sebuah ide muncul di benak Rian. Paman Arya adalah pamannya dari pihak ayah. Ayahnya adalah adik kandung Paman Arya. Ia bisa menggunakan kekuatan keluarga untuk mengusir arwah ini. Ia bisa menggunakan cinta yang ia miliki untuk Paman Arya. Aku adalah keponakan Arya, teriak Rian. Suaranya bergema di hutan. Kau tidak bisa mengalahkanku. Aku adalah keluarga Paman Arya. Aku akan membantunya menemukan Sari. Bayangan itu berhenti. Matanya yang merah berkedip-kedip. Seolah-olah ia merasa terkejut. Rian terus berbicara. Ia berbicara tentang Paman Arya, tentang betapa baiknya ia, tentang betapa ia mencintai Sari. Ia berbicara tentang kenangan yang ia temukan di villa, tentang kebahagiaan Paman Arya dan Sari. Bayangan itu mulai bergetar. Bayangan itu mulai memudar. Rian terus berbicara. Suaranya penuh dengan emosi. Ia berbicara tentang betapa ia merasa kasihan terhadap Paman Arya, yang meninggal dengan hati yang hancur. Ia berbicara tentang betapa ia ingin membantu Paman Arya. Tiba-tiba, ia mendengar suara bisikan lain. Bukan suara Paman Arya, bukan suara Sari, tetapi suara dari balik pohon. Di belakang pohon. Rian berbalik, dan ia melihat sebuah bayangan yang lain. Bayangan itu terlihat seperti seorang wanita muda, dengan wajah yang pucat. Itu adalah Sari. Sari menunjuk ke arah pohon, ke sebuah lubang yang tersembunyi. Rian mengerti. Jasad Sari tidak dikubur. Jasadnya disembunyikan di dalam pohon. Rian melihat ke arah pohon, dan ia melihat sebuah lubang kecil yang tersembunyi di balik akar-akarnya. Ia harus masuk ke sana. Tiba-tiba, arwah si pembunuh kembali. Arwah itu terlihat marah, lebih marah dari sebelumnya. Arwah itu melesat ke arah Rian, dan Rian tidak punya waktu untuk mengelak. Ia terjatuh, dan ia merasa hawa dingin yang menusuk. Rian merasa putus asa. Ia merasa ia tidak bisa mengalahkannya. Tiba-tiba, ia mendengar suara lain. Suara itu terdengar seperti suara Paman Arya. Kami bersamamu.
Rian melihat ke sekeliling, dan ia melihat bayangan Paman Arya berdiri di sampingnya. Paman Arya mengangkat tangannya, dan ia memegang tangan Rian. Rian merasakan kehangatan yang luar biasa. Ia merasakan kekuatan yang luar biasa. Paman Arya dan Sari ada di sini. Mereka bersamanya. Paman Arya dan Sari mengangkat tangan mereka, dan mereka menciptakan sebuah cahaya yang sangat terang. Cahaya itu melesat ke arah arwah si pembunuh. Arwah itu berteriak kesakitan, dan ia mulai memudar. Arwah itu berteriak, dan akhirnya, ia menghilang. Cahaya itu perlahan-lahan memudar, dan Rian kembali sendirian. Ia melihat ke arah pohon, dan ia melihat sebuah lubang yang terbuka. Ia melihat ke dalam, dan ia melihat sebuah kotak kayu. Rian merasa jantungnya berhenti. Itu adalah jasad Sari. Paman Arya benar. Jasadnya tidak dikubur. Jasadnya disembunyikan di dalam pohon. Rian mengeluarkan kotak itu, dan ia membukanya. Di dalamnya, ia melihat sebuah kerangka manusia, dan di sampingnya, ada sebuah liontin yang Rian kenali dari foto-foto. Liontin berbentuk hati, dengan inisial S dan A, liontin milik Sari dan Arya. Rian menutup kotak itu. Air matanya menetes. Ia merasakan kesedihan yang mendalam. Ia merasakan kepedihan Paman Arya. Ia merasakan kesepian Sari. Ia mengambil kotak itu dan kembali ke villa. Ia harus mengubur jasad Sari dengan layak. Ia harus memberikan kedamaian kepada mereka berdua. Ia harus mengakhiri semua ini. Rian berhasil menemukan jasad Sari. Arwah Paman Arya dan Sari sudah menunggu selama 20 tahun. Dan kini mereka akan bisa beristirahat dengan tenang. Akankah Rian berhasil mengubur jasad Sari? Dan apa yang akan terjadi pada Rian setelah ia berhasil menyelesaikan misi ini? Rian kembali ke villa dengan membawa kotak kayu yang berisi jasad Sari. Ia merasakan kelelahan yang luar biasa, baik secara fisik maupun mental. Ia meletakkan kotak itu di ruang tamu, di depan perapian yang dingin. Cahaya bulan masuk melalui jendela, menyinari debu-debu yang menari-nari di udara. Rian duduk di sofa tua, merasakan keheningan yang berbeda dari sebelumnya. Keheningan ini bukan lagi mencekam, melainkan penuh kedamaian. Rian melihat ke arah perapian, dan ia melihat bayangan Paman Arya berdiri di sana. Bayangan itu tidak lagi terlihat sedih atau gelisah, melainkan tenang dan damai. Di sampingnya, bayangan lain muncul. Itu adalah Sari. Bayangan Sari terlihat cantik, dan ia tersenyum ke arah Rian. Rian merasa hatinya dipenuhi dengan kehangatan. Ia merasa, ia telah berhasil. Ia telah menyelesaikan misi yang diberikan kepadanya. Rian bangkit dari duduknya dan berjalan ke arah mereka. Paman Arya, bisiknya. Suaranya serak. Sari, saya menemukannya. Saya akan menguburnya. Kalian bisa beristirahat dengan tenang sekarang. Bayangan Paman Arya mengangguk. Ia tidak berbicara, tetapi Rian bisa merasakan rasa terima kasihnya. Paman Arya mengangkat tangannya, dan ia menyentuh bahu Rian. Rian merasakan sebuah kekuatan yang aneh, seolah-olah semua ketakutan dan keraguan yang ia miliki menghilang. Rian merasakan cinta yang luar biasa, sebuah cinta yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Bayangan Sari mendekat, dan ia membisikkan sesuatu di telinga Rian. Terima kasih kamu sudah mengembalikan aku kepada kekasihku. Air mata Rian mengalir. Ia mengerti sekarang. Selama 20 tahun, jasad Sari terperangkap di dalam pohon. Roh Sari tidak bisa beristirahat karena ia terpisah dari Paman Arya. Dengan menemukan jasadnya, Rian telah menyatukan mereka kembali. Ia telah memberikan kedamaian kepada mereka. Tiba-tiba, Rian merasakan getaran. Sebuah getaran yang berbeda dari sebelumnya. Getaran itu terasa seperti sebuah perpisahan. Bayangan Paman Arya dan Sari mulai memudar. Mereka tidak lagi terlihat, melainkan berubah menjadi cahaya. Cahaya itu berputar-putar di sekitar Rian, dan ia merasakan kehangatan yang luar biasa. Ia merasakan cinta, kedamaian, dan kebahagiaan. Cahaya itu perlahan-lahan menghilang, dan Rian kembali sendirian. Ia melihat ke arah perapian,
dan tidak ada apa-apa. Ia melihat ke sekeliling, dan tidak ada apa-apa. Ia tahu, Paman Arya dan Sari telah pergi. Mereka telah menemukan kedamaian yang mereka cari. Rian menghabiskan sisa malam itu dengan mengubur jasad Sari di halaman belakang villa. Ia memilih sebuah tempat di bawah pohon apel tua, tempat yang indah dan damai. Ia menggali lubang, dan ia meletakkan kotak kayu itu di dalamnya. Ia berdoa, dan ia mengucapkan selamat tinggal kepada Paman Arya dan Sari. Ia menguburnya, dan ia menancapkan sebuah batu kecil di atasnya, dengan ukiran Sarik Arya. Ia berharap, mereka akan bisa beristirahat dengan tenang. Rian kembali ke villa, mengambil barang-barangnya, dan pergi. Ia tidak melihat ke belakang. Ia tahu, ia telah menyelesaikan misinya. Ia telah menemukan kedamaian, tidak hanya untuk Paman Arya dan Sari, tetapi juga untuk dirinya sendiri. Rian kembali ke kota. Hidupnya kembali seperti semula. Ia menyelesaikan tugas-tugas kuliahnya, bertemu dengan teman-temannya, dan menjalani rutinitas hariannya. Namun, ada sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Ia tidak lagi sama seperti Rian yang datang ke villa Paman Arya. Ia lebih tenang, lebih bijaksana, dan lebih berani. Ia tidak lagi takut akan hal-hal yang tidak bisa dijelaskan. Ia tahu, ada hal-hal di luar nalar yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata, dan ia telah melihatnya sendiri. Ia telah menyaksikan cinta yang abadi, dan ia telah menyaksikan penderitaan yang tak terlukiskan. Suatu hari, Rian menerima telepon dari Maya. Maya adalah seorang notaris yang sebenarnya adalah sahabat Paman Arya dan Sari. Maya adalah orang yang Rian temui di makam. Maya memberitahunya bahwa Paman Arya telah meninggalkan villa itu kepadanya, dengan satu syarat. Rian harus menjual villa itu dan menyumbangkan hasilnya ke panti asuhan. Rian setuju. Ia tahu, Paman Arya ingin ia melakukan sesuatu yang baik. Villa itu akhirnya dijual, dan Rian menyumbangkan semua hasilnya ke panti asuhan. Rian merasa, ia tidak membutuhkan villa itu. Ia tidak membutuhkan uang itu. Yang ia butuhkan hanyalah kenangan yang ia miliki, kenangan tentang Paman Arya dan Sari. Rian memutuskan untuk kembali ke rumah ayahnya. Ia ingin berbicara dengannya. Ia ingin tahu mengapa ayahnya berbohong. Ayahnya menyambutnya dengan tangan terbuka. Mereka duduk di ruang tamu, dan Rian menceritakan semua yang ia alami. Ia menceritakan tentang villa itu, tentang buku harian Paman Arya, tentang arwah si pembunuh, dan tentang Sari. Ia menceritakan tentang perpisahan terakhirnya dengan Paman Arya dan Sari. Ayahnya mendengarkan dengan saksama. Air matanya menetes. "Nak," katanya. Suaranya bergetar. "Maafkan ayah. Ayah berbohong. Ayah tidak bisa menceritakan kepadamu tentang Paman Arya. Ayah takut. Ayah takut kamu akan pergi ke sana dan sesuatu yang buruk akan terjadi padamu." Ayah merasa bersalah. Ayah seharusnya tidak membiarkannya pergi sendirian. Rian memeluk ayahnya. Ia tahu sekarang. Ayahnya tidak berbohong karena ingin menyakitinya. Ayahnya berbohong karena ia peduli. Rian merasa, ini adalah akhir dari semua misteri. Ia telah menemukan jawaban yang ia cari. Ia telah menemukan kedamaian. Ia telah menemukan keluarganya. Rian menjalani hidupnya dengan kenangan yang tak terlupakan. Ia tidak pernah kembali ke villa Paman Arya, tetapi ia selalu mengingatnya. Ia selalu mengingat Paman Arya dan Sari, dan ia selalu mengingat cinta mereka. Ia tahu, mereka akan selalu ada di dalam hatinya.